Bapak, Ibu, saya yakin Anda sudah sering makan telur dan tahu karena katanya bagus untuk kesehatan. Tapi tahukah Anda bahwa cara makan protein yang salah justru membuat otot Anda tetap menyusut meskipun sudah rajin makan makanan sehat setiap hari? Kalau Bapak, Ibu peduli dengan kekuatan tubuh di usia lanjut dan tidak ingin bergantung pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari, tekan tombol like, komen, dan subscribe sekarang ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena informasi di video ini bisa mengubah cara Bapak Ibu menjaga kesehatan mulai besok pagi. Saya tidak bilang telur dan tahu itu makanan buruk ya. Keduanya tetap makanan bergizi yang bagus untuk tubuh. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kenyataan yang jarang dibahas oleh siapapun. Untuk mencegah otot hilang di usia lanjut, makan telur dan tahu saja itu tidak cukup. Ada 3 hal yang jauh lebih menentukan apakah otot Bapak Ibu akan bertahan kuat. Otot terus menyusut setiap tahun. Coba Bapak Ibu perhatikan di sekitar kita. Mungkin ada tetangga, saudara, atau bahkan Bapak Ibu sendiri yang mengalami ini. Sudah rajin makan telur setiap pagi, sudah rutin makan tahu tempe setiap hari, karena katanya protein nabati itu sehat. Sudah mengurangi daging merah karena takut kolesterol. Tapi kenapa badan tetap terasa lemas? Kenapa kaki makin susah untuk jalan jauh? Kenapa naik beberapa anak tangga saja sudah ngos-ngosan dan lutut terasa tidak kuat? Ini bukan karena Bapak Ibu malas atau tidak mau sehat. Bapak Ibu sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan informasi yang selama ini diketahui. Masalahnya adalah informasi itu tidak lengkap. Ada bagian penting yang terlewat dan tidak pernah dijelaskan dengan gamblang. Bapak Ibu harus tahu fakta yang cukup mengejutkan ini. Setelah usia 50 tahun, tubuh kita secara alami kehilangan 1-2% massa otot setiap tahunnya. Ini proses yang terjadi pada semua orang tanpa kecuali. Mau rajin makan sehat atau tidak, proses ini tetap berjalan. Yang membedakan adalah seberapa cepat atau seberapa lambat otot itu menyusut. Kalau tidak ditangani dengan cara yang benar, di usia 70 tahun kekuatan otot bisa turun sampai 30 bahkan 40% dibandingkan waktu muda. Bayangkan, hampir setengah kekuatan tubuh hilang begitu saja. Ini bukan soal penampilan atau ingin terlihat gagah di usia tua. Ini soal kemampuan untuk menjalani hidup sehari-hari dengan mandiri. Soal bisa jalan sendiri ke warung atau tidak. Soal bisa mandi sendiri atau harus dibantu. Soal bisa bermain dengan cucu atau hanya bisa duduk melihat dari jauh. Kabar baiknya, proses penyusutan otot ini bisa diperlambat secara signifikan kalau Bapak Ibu tahu caranya. Dan caranya bukan dengan makan lebih banyak telur atau menambah porsi tahu setiap hari. Caranya adalah dengan memahami 3 hal penting yang akan saya jelaskan di video ini. Pertama, saya akan bongkar kesalahan besar yang membuat protein dari makanan tidak terserap dengan baik oleh tubuh lansia. Ini penjelasan yang jarang Bapak Ibu dengar dimanapun. Karena kebanyakan orang hanya bilang makan protein yang banyak tanpa menjelaskan detailnya. Kedua, saya akan jelaskan 3 hal yang sebenarnya menentukan. Bukan jenis makanannya yang paling penting, tapi cara dan waktunya yang tepat. Ketiga, saya akan berikan panduan praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan besok pagi, tanpa perlu beli suplemen mahal atau pergi ke gym. Saya Dr. Fauzan dari channel Dokter Lansia. Setiap hari saya membuat video untuk membantu Bapak Ibu menjalani hari tua dengan tubuh yang kuat dan tidak bergantung pada orang lain. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Saya akan menjelaskan kenapa makan protein saja tidak cukup untuk lansia, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh yang membuat otot tetap menyusut meskipun Bapak Ibu sudah makan makanan yang katanya sehat setiap hari. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin ada di benak Bapak Ibu sekarang. Kenapa ada lansia yang sudah rajin makan protein setiap hari, tapi ototnya tetap menyusut dan badannya tetap lemas? Padahal mereka sudah melakukan apa yang disarankan, sudah makan telur, sudah makan tahu tempe, sudah minum susu, tapi hasilnya tidak terlihat. Jawabannya adalah sesuatu yang dalam dunia kedokteran disebut resistensi anabolik. Jangan khawatir dengan istilah medisnya. Saya akan jelaskan dengan cara yang sangat sederhana supaya Bapak Ibu langsung paham. Bayangkan tubuh kita seperti spons untuk mencuci piring. Waktu masih muda, spons itu baru dan sangat mudah menyerap air. Begitu dicelupkan ke air, langsung menyerap dengan cepat dan banyak. Sama seperti tubuh orang muda, begitu protein masuk, otot langsung menyerapnya dan menggunakannya untuk membangun diri menjadi lebih kuat.
Tapi setelah usia 50-60 tahun, spons itu mulai mengeras karena sudah lama dipakai. Dicelupkan ke air yang sama, jumlah yang sama, tapi air yang terserap jauh lebih sedikit. Sebagian besar airnya tidak masuk ke spons, malah mengalir keluar begitu saja. Inilah yang terjadi pada tubuh lansia. Protein yang dimakan sama, jumlahnya sama, tapi yang terserap ke otot jauh lebih sedikit dibandingkan waktu masih muda. Resistensi anabolik ini terjadi secara alami pada semua orang yang bertambah usia. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tapi kabar baiknya, resistensi ini bisa diatasi kalau Bapak Ibu tahu strateginya. Dan strategi inilah yang akan saya jelaskan melalui 3 hal penting di video ini. Intinya begini, karena tubuh lansia lebih susah menyerap protein, maka cara makannya harus berbeda dengan orang muda, tidak bisa disamakan. Orang muda makan protein sedikit saja mungkin sudah cukup, tapi lansia butuh pendekatan yang lebih tepat, supaya protein yang dimakan benar-benar sampai ke otot dan digunakan dengan baik. Tanpa strategi yang benar, protein yang Bapak Ibu makan setiap hari, sebagian besar terbuang percuma. Sekarang, mari kita bahas soal tahu dan tempe yang selama ini dianggap sebagai sumber protein yang sangat baik. Saya tegaskan dulu, saya bukan anti tahu tempe ya. Makanan tradisional Indonesia ini memang bagus dan punya banyak manfaat untuk kesehatan. Tapi ada fakta penting yang harus Bapak Ibu ketahui supaya tidak salah kaprah. Protein dari tahu dan tempe itu tidak semuanya bisa dipakai oleh tubuh. Istilahnya, bioavailabilitas atau tingkat penyerapannya lebih rendah dibandingkan protein hewani. Artinya, dari 100 gram tahu yang Bapak Ibu makan, tidak semua proteinnya bisa diserap tubuh. Sebagian terbuang begitu saja melalui sistem pencernaan tanpa sempat digunakan untuk membangun otot. Selain itu, ada masalah lain yang lebih penting. Protein nabati seperti tahu dan tempe itu tidak lengkap kandungan asam aminonya. Tubuh kita membutuhkan berbagai jenis asam amino untuk membangun otot. Dan ada satu asam amino yang sangat penting, namanya leusin. Leusin ini ibarat kunci starter untuk menyalakan mesin perbaikan otot. Tanpa leusin yang cukup, mesin tidak menyala, dan otot tidak mendapat sinyal untuk membangun diri. Nah, masalahnya, kandungan leusin di tahu dan tempe itu jauh lebih rendah dibandingkan protein hewani, seperti telur, ikan, atau ayam. Jadi, meskipun Bapak Ibu sudah makan tahu tempe setiap hari, kalau tidak dikombinasikan dengan sumber protein lain, otot tetap kekurangan bahan yang dibutuhkan. Supaya lebih jelas, saya berikan perbandingan dengan angka yang konkret. Untuk mendapatkan 2,5 gram leusin yang dibutuhkan otot dalam sekali makan, Bapak Ibu perlu mengkonsumsi sekitar 300 sampai 400 gram tahu. Itu jumlah yang sangat banyak. Hampir 1,5 kilogram tahu dalam satu kali makan. Siapa yang sanggup makan sebanyak itu? Perut sudah kembung duluan sebelum protein tercukupi. Tapi kalau dari telur, Bapak Ibu hanya butuh sekitar 4 butir saja untuk mendapat leusin yang sama. Kalau dari ikan atau ayam, cukup 100-150 gram atau sekitar 1 potong ukuran sedang. Jauh lebih mudah dan lebih realistis untuk dikonsumsi setiap hari. Dari penjelasan ini, Bapak Ibu sekarang paham kan? Kenapa makan sedikit telur di pagi hari atau makan tahu tempe saja setiap hari itu tidak cukup untuk menjaga otot di usia lanjut? Bukan makanannya yang salah. Telur tetap bagus, tahu tempe juga tetap bagus. Yang kurang tepat adalah jumlahnya dan cara mengkonsumsinya. Selama ini, banyak lansia yang merasa sudah makan protein. Padahal jumlah yang masuk ke tubuh belum mencapai batas minimal yang dibutuhkan otot. Akibatnya, otot tidak mendapat sinyal untuk membangun diri dan terus menyusut dari tahun ke tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau makan protein biasa saja tidak cukup, lalu apa solusinya? Apa yang harus dilakukan supaya protein yang dimakan benar-benar terserap dan digunakan otot dengan baik? Disinilah 3 hal penting yang saya janjikan di awal video akan menjawab semuanya. 3 hal ini bukan tentang jenis makanan apa yang harus dimakan. Bukan tentang harus beli suplemen mahal atau makanan khusus yang susah dicari. 3 hal ini adalah tentang strategi, tentang cara, dan waktu yang tepat untuk memaksimalkan protein yang sudah Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Mari kita bahas satu persatu dengan detail supaya Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya. Hal pertama yang menentukan apakah otot Bapak Ibu akan terjaga atau terus menyusut adalah jumlah protein dalam sekali makan. Ini sangat penting dan sering sekali terlewat. Kebanyakan orang hanya fokus pada total protein sehari tanpa memperhatikan berapa banyak protein yang masuk dalam satu kali waktu makan.
Padahal untuk lansia, jumlah protein per makan ini justru yang paling krusial. Begini penjelasan sederhananya. Otot kita punya semacam saklar yang harus dinyalakan supaya proses pembangunan otot bisa berjalan. Saklar ini tidak akan menyala kalau protein yang masuk dalam satu waktu makan kurang dari batas minimal tertentu. Batas minimal itu untuk lansia adalah sekitar 25-30 gram protein dalam satu kali makan. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu, ini bukan total sehari, tapi dalam sekali makan. Kalau protein yang masuk kurang dari angka itu, saklar otot tidak menyala. Protein yang dimakan tetap dicerna oleh tubuh, tapi tidak digunakan untuk membangun otot. Sebagian besar terbuang atau dipakai untuk keperluan lain yang kurang penting. Jadi, meskipun Bapak Ibu merasa sudah makan protein, kalau jumlahnya tidak mencapai ambang batas minimal, otot tetap tidak mendapat manfaatnya. Mari kita hitung dengan contoh nyata supaya lebih jelas. 1 butir telur mengandung sekitar 6,7 gram protein. Kalau Bapak Ibu sarapan dengan 2 butir telur, itu artinya hanya sekitar 12-14 gram protein yang masuk. Angka ini masih jauh di bawah 25 gram yang dibutuhkan untuk menyalakan saklar otot. Akibatnya apa? Saklar tidak menyala dan otot tidak mendapat sinyal untuk membangun diri. Bapak Ibu merasa sudah makan protein yang cukup, padahal sebenarnya belum cukup untuk kebutuhan otot. Inilah kenapa banyak lansia yang sudah rajin makan telur setiap pagi, tapi ototnya tetap menyusut dari tahun ke tahun. Bukan telurnya yang tidak bagus, tapi jumlahnya yang belum mencukupi. Hal kedua yang sama pentingnya adalah kapan Bapak Ibu makan protein tersebut. Ini soal distribusi atau penyebaran protein sepanjang hari. Banyak orang Indonesia punya pola makan yang kurang tepat untuk menjaga otot. Sarapan biasanya ringan, mungkin hanya bubur, roti, atau nasi goreng dengan sedikit lauk. Makan siang juga tidak terlalu banyak proteinnya. Baru makan malam yang porsinya besar dengan lauk yang lumayan banyak. Pola makan seperti ini mungkin tidak masalah untuk orang muda yang tubuhnya masih muda menyerap protein. Tapi untuk lansia, pola ini adalah kesalahan besar yang membuat otot terus menyusut. Kenapa pola makan seperti itu salah? Karena tubuh kita punya batas maksimal untuk menyerap dan menggunakan protein dalam satu waktu makan. 60 gram protein sekaligus di malam hari tidak sama hasilnya dengan makan 30 gram di pagi hari dan 30 gram di malam hari. Kalau Bapak Ibu menumpuk semua protein di satu waktu makan saja, sebagian besar protein itu tidak akan terpakai oleh otot. Tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan protein untuk digunakan nanti. Yang tidak terpakai akan dibuang atau diubah menjadi energi biasa, bukan untuk membangun otot. Yang benar adalah membagi protein secara merata sepanjang hari. Minimal ada 2 kali makan dengan protein yang cukup, yaitu di pagi hari dan di malam hari. Masing-masing harus mencapai 25-30 gram protein. Kalau bisa ditambah lagi di siang hari sekitar 20-25 gram, itu lebih bagus lagi. Dengan cara ini, otot Bapak Ibu mendapat sinyal untuk membangun diri beberapa kali dalam sehari, bukan hanya sekali. Setiap kali saklar otot menyala, ada kesempatan untuk otot memperbaiki dan memperkuat dirinya. Makin sering saklar menyala dalam sehari, semakin baik hasilnya untuk menjaga massa otot. Sekarang kita masuk ke hal ketiga yang paling sering diabaikan, padahal sangat menentukan. Tanpa hal ketiga ini, 2 hal sebelumnya tidak akan memberikan hasil maksimal. Hal ketiga adalah stimulus otot atau gerakan yang memberikan tantangan pada otot. Saya akan sampaikan sesuatu yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu. Makan protein sebanyak apapun tidak akan membangun otot, kalau otot itu tidak dipakai dan tidak diberi tantangan. Protein itu ibarat bahan bangunan seperti batu bata dan semen. Tapi bahan bangunan saja tidak cukup. Harus ada tukang yang bekerja menyusun bahan itu menjadi bangunan. Nah, tukangnya adalah gerakan atau latihan yang memberi beban pada otot. Otot kita butuh alasan untuk tumbuh dan menguat. Kalau sehari-hari Bapak Ibu hanya duduk, tidur, nonton televisi, dan sesekali jalan pelan ke kamar mandi, otot akan berpikir tidak perlu menjadi kuat, karena tidak ada pekerjaan berat yang harus dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan tantangan pada otot, bahkan tantangan yang ringan sekalipun, otot akan berpikir berbeda. Otot akan menyadari bahwa dia perlu lebih kuat untuk menghadapi tantangan itu. Barulah kemudian protein yang masuk dari makanan akan digunakan untuk membangun dan memperkuat otot tersebut. Ini bukan berarti Bapak Ibu harus pergi ke gym dan angkat beban berat seperti anak muda. Sama sekali tidak. Yang dibutuhkan adalah gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah setiap hari.
Contohnya serius. 1. Berdiri dari kursi tanpa pegangan sebanyak 115 kali. 2. Jalan di tempat selama 2-3 menit. Angkat botol air mineral dengan tangan beberapa kali. 4. Naik turun 1 atau 2 anak tangga kalau memungkinkan. Gerakan-gerakan sederhana seperti ini sudah cukup untuk memberi sinyal pada otot bahwa dia harus tetap kuat. Tidak perlu lama, cukup 10-15 menit setiap hari. Yang paling penting adalah konsistensi, dilakukan rutin setiap hari tanpa bolong. Sekarang, saya akan berikan panduan praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan mulai besok pagi. Kita mulai dari sarapan karena ini waktu makan yang paling penting untuk otot. Setelah tidur 7-8 jam, otot Bapak Ibu sudah lama tidak mendapat asupan protein. Ibarat tanaman yang tidak disiram semalaman, otot butuh nutrisi segera di pagi hari. Sarapan yang tepat harus mengandung minimal 25-30 gram protein. Contohnya begini, 1 butir telur rebus atau dadar mengandung sekitar 14 gram protein. 2. Tambahkan segelas susu yang mengandung sekitar 8 gram protein. Lalu tambah lagi 2 potong tempe goreng yang mengandung sekitar 10 gram protein. 4. Total semuanya sekitar 32 gram protein dan saklar otot sudah menyala dengan baik. Kalau Bapak Ibu lebih suka ikan untuk sarapan, bisa juga diatur dengan cara berbeda. 1. Sepotong ikan bandeng atau ikan patin goreng mengandung sekitar 20 gram protein. 2. Tambahkan segelas susu 8 gram protein dan sedikit tahu sekitar 5 gram protein. 3. Totalnya sudah mencapai 33 gram protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan otot di pagi hari. Kuncinya adalah kombinasi dari beberapa sumber protein. Jangan hanya mengandalkan satu jenis makanan saja. Kombinasikan telur, susu, ikan, dan tahu tempe. Bapak Ibu mendapat asam amino yang lebih lengkap dan otot mendapat semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun diri. Soal waktu terbaik untuk melakukan gerakan atau latihan ringan, saya sarankan sekitar 1-2 jam setelah makan protein. Di waktu itu, protein sudah mulai dicerna dan asam amino sudah beredar di dalam darah. Kalau Bapak Ibu bergerak dan memberi tantangan pada otot di waktu tersebut, otot akan langsung menggunakan asam amino yang tersedia untuk memperkuat diri. Jadi, setelah sarapan dengan protein yang cukup, istirahat dulu sekitar 1 jam untuk memberi waktu pencernaan bekerja. Setelah itu, lakukan gerakan sederhana selama 10-15 menit. Berdiri, duduk dari kursi 10-15 kali. Jalan di tempat beberapa menit, atau angkat botol air dengan tangan. Gerakan ini tidak berat, tapi sangat efektif untuk menjaga kekuatan otot. Saya juga ingin mengingatkan beberapa kesalahan umum yang harus Bapak Ibu hindari. Kesalahan pertama, makan protein hanya sekali sehari, biasanya saat makan malam bersama keluarga. Ini sangat tidak efektif, karena tubuh tidak bisa menyerap semua protein sekaligus. Sebagian besar terbuang percuma tanpa digunakan otot. Kesalahan kedua, hanya mengandalkan protein nabati seperti tahu dan tempe tanpa kombinasi protein hewani. Tahu tempe memang bagus, tapi untuk lansia harus dikombinasikan dengan telur, ikan, ayam, atau susu, supaya asam aminonya lengkap. Kesalahan ketiga, takut makan protein karena khawatir kolesterol atau asam urat naik. Ketakutan ini justru berbahaya karena kekurangan protein membuat otot menyusut lebih cepat dan tubuh semakin lemah. Saya berikan contoh jadwal sehari yang bisa menjadi panduan. Jam 6 pagi sarapan dengan 30 gram protein seperti contoh yang sudah saya jelaskan. Jam setengah 8 atau jam 8 pagi. Setelah istirahat sebentar, lakukan latihan ringan 10-15 menit. Jam 12 siang, makan siang dengan protein sekitar 20-25 gram. Misalnya, nasi dengan sepotong ikan atau ayam ditambah sayur. Jam 13-14 siang, jalan santai di sekitar rumah atau di teras selama 10-15 menit. Jam 18-19 malam, makan malam dengan protein 25-30 gram. Sebelum tidur, sekitar jam 21 malam, minum segelas susu untuk menjaga otot tetap mendapat nutrisi sepanjang malam. Sekarang, Bapak Ibu sudah paham maksud sebenarnya. Bukan berarti telur dan tahu itu makanan yang buruk untuk kesehatan. Keduanya tetap makanan bergizi yang bermanfaat. Tapi,
Kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan telur dan tahu tanpa memperhatikan jumlah yang cukup per makan, tanpa membagi rata sepanjang hari, dan tanpa memberikan stimulus pada otot, maka protein itu tidak akan terpakai dengan baik. Otot tetap menyusut meskipun Bapak Ibu merasa sudah makan sehat setiap hari. Ingat selalu 3 hal penting ini. 1. Makan minimal 25-30 gram protein setiap kali makan. 2. Bagi protein merata di pagi dan malam hari. 3. Berikan tantangan pada otot dengan gerakan sederhana setiap hari. Otot adalah aset paling berharga untuk menjalani hari tua dengan mandiri dan bermartabat. Dengan otot yang kuat, Bapak Ibu bisa jalan sendiri kemana saja tanpa bantuan. Bisa mandi dan berpakaian sendiri setiap hari, bisa naik turun tangga tanpa takut jatuh. Bahkan bisa bermain dengan cucu dan menikmati waktu bersama keluarga dengan bahagia. Mulai besok pagi, jangan hanya makan protein asal-asalan. Makanlah protein dengan strategi yang benar, seperti yang sudah saya jelaskan. Karena di usia lanjut, yang menang bukan yang makan paling banyak, tapi yang makan paling cerdas. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu like, share ke keluarga, tetangga, atau teman yang juga sudah berusia lanjut. Mereka perlu tahu informasi penting ini. Di kolom komentar, tulis dari 3 hal tadi, mana yang paling sulit untuk Bapak Ibu praktekkan. Saya akan baca dan balas setiap komentar. Dan kalau banyak yang bertanya hal serupa, saya akan buatkan video khusus untuk membahasnya lebih detail. Jangan lupa subscribe channel Dokter Lansia dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video kesehatan lansia lainnya. Saya Dr. Fauzan. Semoga Bapak, Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menikmati hari tua dengan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu.